Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali. Harapannya ibu-ibu yang hadir hari ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang panjang, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dan alhamdulillah kita pelajari sabdanya setiap bulan. Harapannya apa? Harapannya dengan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengamalkannya, bisa menghidupkan sunnahnya, bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan hadis ke-21. Sebelum saya bahas, boleh tolong Qori'ah membacakannya. An Abi Amr wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdillahi Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumastaqim. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdillah Asqalani radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Baik, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita tentang istiqomah. Ibu ada yang tahu apa arti istiqomah? Berpegang teguh, regua? Apa istiqomah? Istiqomah bukan istri 3 kontrakan 5 ya, istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, berpegang teguh, enggak pelin-pelan, itu istiqomah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa istiqomah itu berat, memang prakteknya luar biasa beratnya. Mengapa istiqomah itu berat? Karena iman kita naik turun. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sementara jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kita benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kita suka. Ibu datang ke sini dipaksakan nggak? Serius. Biasanya orang kalau melakukan amal soleh ada unsur dipaksakan. Dipaksakan sampai gitu ya, dia menyenanginya. Berarti ibu kalau nggak terpaksa ibu udah seneng. Ibu waktu nikah taat sama suami dipaksakan nggak? Paksakan dulu. Lihat suami bawaannya mau berantem terus gitu kan. Nah, ada dipaksakannya. Ya Allah, surgaku lewat beliau. Kita memaksakan diri kan nurut. Padahal kita nggak solehah-solehah banget. Tetapi karena Allah yang nyuruh kita taat kepada suami gitu ya, sehingga kita akhirnya apa? Memaksakan diri taat kepada suami kita. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada beberapa ibadah yang memang harus dipaksakan. Lagi enak tidur, adzan berkumandang, dipaksakan bangun kan gitu. Terus
lagi cakep-cakepnya ada yang ngajak selingkuh gitu ya. Tahan kan, maksa diri nggak boleh gitu. Lagi enak-enak yang rumpi gitu ya. Dipaksakan lidah kita nggak boleh gitu kan. Ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang harus dipaksakan. Sampai akhirnya kita menyenanginya. Anak-anak kita dipaksa dulu sholat gitu. Sampai dia memahami bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Even dia awalnya terpaksa, nggak apa-apa. Bahkan kalau anak-anak kecil itu perlu ada reward, ada hadiah. Kalau puasa hadiahnya sekian, kalau hatam hadiahnya sekian. Awalnya nggak apa-apa. Tetapi lambat laun dia akan menikmati manfaat dari ibadah tersebut. Artinya apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah mendatangkan manfaat. Dan semua yang dilarang oleh Allah penuh dengan mudarat atau bahaya. Semuanya. Allah itu sayang sama kita. Yang menyenangkan itu kadang-kadang berbahaya, sama Allah dilarang. Yang diperintah kadang-kadang memberatkan tapi mendatangkan manfaat. Bahasa gampangnya kalau anak kecil itu, nak permen sama jamu sama obat itu pahitan mana gitu. Permen enak tapi bikin sakit gigi. Obat pahit tapi menyembuhkan penyakit kita. Samalah seperti itu. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpesan kepada seorang pria. Jadi ini ada hadis ya dari Abi Amr. Qultu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang tidak akan kutanyakan kepada selain engkau. Satu pertanyaan yang tidak akan pernah aku tanyakan kepada orang lain kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan beliau? Dua. Qala, beliau bersabda, qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah, tummastaqim, kemudian istiqomah. Dua ya Bu. Pertama beriman kepada Allah. Katakan bahwa kita beriman kepada Allah. Yang kedua apa Bu? Istiqomah. Kalau istiqomah nggak ada iman, nggak dianggap. Iman ada istiqomah agak berantakan. Disitulah mengapa dua-duanya harus beriringan. Namun istiqomah itu berat. Terus bagaimana biar istiqomah? Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita nggak diambil lagi. Ibu sedang viral ya sekarang, banyak artis yang pakai jilbab dilepas. Ya, ada masalah sedikit lepas jilbab. Ada yang cerai lepas jilbab. Nikah lagi, cerai lagi, murtad. Kenapa? Di sininya ada peperangan batin. Kalau orang istiqomah nggak pernah ada peperangan batin antara menjalankan perintah Allah dengan meninggalkannya. Bisa dipahami ya Bu? Orang kalau istiqomah, even ujiannya berat, dia tidak akan pernah meninggalkan perintah Allah, walaupun berat. Ibu kelihatan kan sebetulnya punya masalah semua ini. Ujiannya berat-berat, tetapi ibu tidak akan pernah meninggalkan sholat kan? Tidak akan pernah membuka jilbab kan? Kenapa? Itu berat, istiqomah itu berat. Maka nanti para sahabat itu ada yang membagi istiqomah itu ada 3 model. Apa yang pertama? Yang pertama istiqomah akidah. Ini mohon maaf Ibu, istiqomah akidah itu harga mati. Siapa yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna. Jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ini pesan dari Allah langsung, berarti istiqomah nomor 1 adalah istiqomah akidah.
Akidah kita harus Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya sampai ajal menjemput kita. Kita nggak pernah tahu Ibu, bagaimana akidah kita. Iman saja naik turun. Kita khawatir banget di penghujung usia kita, na'udzubillah Ibu, Allah melepas kita. Kapan Allah melepaskan kita? Umumnya ya Bu, jika orang tersebut selalu melakukan dosa besar Bu, selalu nggak pernah taubat, nggak pernah insaf, terus-terusan bikin dosa besar. Apa sih dosa besar? Zina, minum, durhaka kepada orang tua, kemudian membunuh, merampok, itu kan semua dosa besar Bu. Jadi kalau usia sudah seperti kita, jangan kita lah kalau sudah tua ya Bu. Kalau umur udah 40 ke atas, 40 tahun ke atas. Makanya yang di bawah 40, 35-an itu udah warning itu. Wajah udah mulai berbrisket ya. Rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Itu kode dari Allah. Kamu tidak muda lagi gitu. Kalau sudah umur 40 tahun, 2/3 dari umur kita sudah kita gunakan. Kenapa? Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Beliau meninggal umur berapa? 63. Jika ada di antara yang hadir umurnya sudah 63 lebih, itu bonus dari Allah. Yang belum 63, wallahu a'lam. Apakah umur kita sampai kepada umur Rasulullah SAW? Artinya apa? Kalau sudah umur 40 tahun, tidak perlu, nggak usah mencoba sesuatu yang melanggar rambu-rambu Allah. Itu kuncinya. Jangan coba-coba. Pengen tahu orang di diskotik ngapain sih? Nggak perlu. Katanya orang di diskotik berbuat maksiat. Maksiatnya apa sih? Nggak perlu datang ke tempat begitu. Kenapa? Tidak aman. Apakah kita ketika di tempat tersebut, malaikat Israel nggak mampir ke tempat itu? Mau melakukan hal-hal dilarang. Naudzubillah. Ada orang pengen nyoba selingkuh, umurnya udah 50-an, pengen nyoba selingkuh. Selama ini jadi istri solehah susah banget katanya, capek jadi orang solehah. Sesekali pengen banget dia nyoba selingkuh. Apakah aman ketika dia selingkuh? Nyawa nggak menghampiri. Ada seorang wanita cantik sekali, saya lupa di masa khalifah siapa atau nabi siapa, wanita ini cantik Masya Allah. Ketika dia sedang bersolek, ketika dia berdandan, suaminya bilang gini, dia bilang gini Bu, Masya Allah wajahku cantik luar biasa. Laki-laki mana yang tidak tergoda denganku? Suami dia jawab, ada. Seorang syekh, seorang mufti di masjid ini. Perempuan Bu ditantang, itu kebakar ya Bu. Di mana dia? Di masjid. Siapa namanya? Pasti dia akan tergoda. Karena memang kalau orang Arab Bu, kalau udah cantik kan kompak ya Bu. Hidungnya takabur gitu kan Bu. Alisnya tebel, bibirnya merah, dia kompak. Kalau kita kan kadang-kadang alis lari-larian gitu kan Bu. Hidung tawadu gitu ya. Ini Masya Allah cantik luar biasa. Akhirnya dicari Bu. Dicari syekh ini, orang Arab pakai cadar kan Bu. Pakai cadar, dia dandan secantik mungkin. Ternyata ada masjid, mufti atau syekh ini sedang dilingkari jamaahnya. Setelah kajian selesai, ngantri tuh Bu, yang ingin bertanya, yang ingin meminta fatwa kepada syekh itu. Perempuan ini ikut ngantri. Dia ngambil giliran terakhir. Ketika sampai gilirannya, perempuan ini bilang gini, Syekh, saya nggak mau curhat di tengah. Bagaimana kalau kita ke pojok? Masjid ya Bu, bukan tempat tersembunyi. Masjid artinya orang lalu lalang, cuma dia minta agak ke pojok. Syekhnya bilang, baik, kan dipikir rahasia sekali, nggak mau didengar orang lain Bu. Sampai di pojok, perempuan ini buka cadarnya.
Kaget Bu itu Syekh, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Cantik Masya Allah. Tapi Syekh ini paham, ini perempuan ingin menggoda dia. Itu langsung ditanya berapa belas pertanyaan, yang saya ingat cuma sedikit. Pertanyaannya gini, apakah engkau puas ketika engkau menggodaku dengan caramu? Apakah engkau aman ketika engkau menggoda pria baik-baik dan pria itu tergoda denganmu dan kamu mati? Apakah kamu aman ketika kita melakukan dosa besar, Allah mencabut nyawa kita? Apakah engkau aman? Begitu seterusnya Bu. Dari lembut sampai keras, sampai perempuan ini menggigil Ibu. Apakah engkau aman? Allah mencabut nyawa kita ketika kita sedang melakukan dosa. Apakah gitu Bu? Terngiang-ngiang di telinganya dan dia lari pulang ke rumah. Takut banget. Apakah engkau aman dengan siksa Allah ketika gitu Bu? Itu ketakutan menggigil Bu, pulang ke rumah. Suaminya bingung. Ini istriku kenapa? Setelah bertemu dengan Syekh ini berubah Bu. Ibadahnya rajin. Sholatnya, puasanya, taubatnya Bu. Dia bersyukur ketika istrinya berubah. Tapi ada yang membuat dia menyesal. Kalau dulu dia beribadah dengan istrinya setiap malam sebagai suami istri. Sekarang istrinya ibadah mulu Bu, sampai dia gak dapat jatah Bu. Akhirnya apa? Saya menyesal. Kenapa saya tunjukkan dia kepada seorang ulama? Sehingga istriku ini doyan ibadah Bu. Orang kalau doyan ibadah berbeda dengan yang sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita kan tipe-tipenya ya sekedar menggugurkan aja gitu ya Bu ya. Gak doyan-doyan banget gitu. Kalau orang doyan itu badannya pegel kalau gak sholat malam, gak sholat sunnah gitu Bu. Meriang dia kalau gak baca Quran. Kalau kita kan kebalik Bu, sholat tepat waktu meriang. Baca Quran, leher pegel gitu kan Bu. Artinya kita belum menjadi mendarah daging ibadah itu. Nah ketika kalau kita perhatikan Bu, orang-orang terdahulu ibadahnya gak kaleng-kaleng, maka wajar. Kalau nanti di hari kiamat, kata Allah apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan thalathah. Washabul yamini ma ashabul yamin, washabus shimali ma ashabus shimal. Gitu kan Bu? Surat Al-Waqiah. Ibu hafalkan surat Al-Waqiah? Saya ngecek ayatnya, ayat 8 atau ayat berapa? Neng tolong dibacakan artinya. Itu dia, surat Al-Waqiah itu 56 ya. Buka Quran ada iklan. 8, coba cek. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kamu menjadi 3 golongan. Iya. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Iya. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Ibu di ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kuntum azwajan thalathah. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang yaminnya nanti di ayat selanjutnya. Saya ketuker. Jadi yang disampaikan oleh Allah nanti di hari kiamat ada 3 golongan. Golongan pertama siapa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu Bu, golongan kanan. Beruntung sekali orang golongan kanan. Siapa mereka? Penghuni surga. Yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang kedua, golongan kiri, betapa ruginya golongan kiri. Yang ketiga siapa Bu? Wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun
fi jannatin na'im. Kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang paling dahulu masuk Islam, paling dahulu jihad fisabilillah, paling dahulu berbakti kepada orang tua, paling dahulu menyebarkan agama Allah. Dia nggak pernah nunda. Ini yang kelas 3 ini kelasnya VIP. Kalau golongan kanan surganya reguler gitu. Tapi udah bagus Bu, surganya reguler. Kalau yang kelompok as-sabiqun ini kelasnya VIP. Bedanya apa bedanya? Kalau yang surga reguler ini Bu dihisab. Nanti amalnya banyakan mana? Kalau banyakan kanan berarti mampir ke nerakanya sebentar, langsung ke surga. Ada hitung-hitungannya. Kalau yang VIP itu amal timbangannya itu berat. Bahkan ada yang masuk surga tanpa dihisab, Ibu. Langsung masuk surga, diraup. Bahasa cakungnya diraup apa ya? Diraup, Ibu tahu ya? Nih ada beras, diinin tuh diraup. Jadi ada golongan manusia yang sama Allah diraup gini Bu. Tuk, langsung masuk surga tanpa dihisab. Siapakah mereka? Saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak kuat Bu hidup di sana. Bom berdentum setiap saat, tetap mereka istiqomah ngapal Quran. Kita nggak ada bom aja nggak ngapal Quran, Bu. Mereka diujinya bertubi-tubi kelaparan, kedinginan, ketakutan gitu Bu. Kehilangan orang-orang yang mereka cinta. Mereka mentalnya kuat Bu. Kita dengar petasan kaget. Ditinggal suami nangis kan gitu Bu. Suami pada cuma keluar kota nangisnya berjam-jam di bandara gitu. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka cinta setiap saat gitu Bu. Maka dikatakan oleh Allah di sini, mereka ini di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah ngasih tahu, yang masuk ke dalam surga VIP ini, kata Allah, sulatum minal akhirin. Mayoritas yang masuk ke dalam surga ini orang-orang terdahulu Bu. Para nabi, ya Bu ya, para rasul, para sahabat, salafus soleh. Itu mereka duluan tuh Bu. Tapi ada kuota sedikit yang diisi sama orang-orang yang akhir zaman. Makanya kata Allah wa qalil. Qalil itu sedikit. Masih ada jatah sedikit. Dan kemungkinan besar adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Oh mereka untuk Allah Bu mengorbankan semua. Maka mereka bilang apa Bu? Kami tidak butuh kalian datang ke negara kami. Kami hanya butuh doa kalian. Kenapa? Karena Allah menyediakan surga di negara kami. Ibu tahu kalau mereka syahid, senyum mereka Bu. Orang meninggal Bu, itu sudah diperlihatkan Bu amalnya. Maka orang yang istiqomah keyakinan tidak akan pernah bisa dibeli akidahnya. Tidak akan pernah meninggalkan akidah walaupun tawaran dunia besar. Jabatan, harta, pasangan tidak akan membuat mereka bergeming. Dan di akhir zaman mempertahankan keyakinan seperti memegang bara. Ibu bara tahu kan? Kalau bikin sate ada areng, ada bara. Mempertahankan keyakinan di akhir zaman seperti memegang bara Bu. Panas, masing-masing pengen lepas gitu. Ih berat banget ya gitu. Dan mereka akan tetap istiqomah sampai akhir usia mereka. Itu istiqomah nomor 1. Ada istiqomah yang kedua. Istiqomah dalam beribadah. Gimana maksudnya? Dia gak pernah berubah. Dengan sholat duhanya, dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, dengan sholat malamnya gitu. Dia gak akan pernah berubah sedekahnya. Dia punya target. Setiap hari Jumat dia sedekah sekian, sebulan dia kumpulkan totalnya sekian, begitu terus.
dia nggak pernah meninggalkan puasa sunnah, entah itu Senin Kemis ya Bu ya, atau gitu. Hari ini sebetulnya sunnah puasa Tasu'ah, besok puasa Asyura. Qadarullah hari ini saya musafir, kemungkinan saya mau berangkat ke Riau. Jadi setelah kajian saya mungkin mohon maaf ya Bu ya, kita nggak bisa foto-foto dulu, karena selesai kajian saya langsung berangkat ke Riau. Musafir kan Bu, puasa wajib saja boleh dibatalkan, apalagi puasa sunnah. Jadi ibu-ibu yang tidak ada halangan, besok puasa Asyura. Kata ibu, ya pas banget banyak banget kondangan ya. Ibu kalau ada undangan, ibu puasa gak apa-apa. Datang ke undangan gak apa-apa, ngucapin selamat gitu ya Bu, terus pulang. Tapi kalau misalnya gak enak atau bagaimana, itu diserahkan ke ibu. Semakin besar godaannya, semakin banyak pahalanya. Kenapa Bu? Puasa Asyura itu puasa terbaik setelah puasa bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling bagus, sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam, sholat tahajud. Dan puasa yang paling bagus, paling baik ya Bu, paling afdol setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Besok Bu, insya Allah kita istiqomah sebetulnya ya Bu. Insya Allah istiqomah puasa Syawal, puasa bulan Zulhijjah kemarin, puasa bulan Muharram. Usahakan tuh Bu. Syukur-syukur ada yang puasa Senin atau Kemis. Berarti sebulan itu targetin sih Bu. Kalau enggak 3 hari, 4 hari sebulan. Kenapa? Karena kan ada Ayyamul Bid ya Bu. Nah ini saya bocorin. Ayyamul Bid yang puasa 3 hari berturut-turut, insya Allah jatuh tanggal 9, 10, 11 bulan Juli. Bulan Juli tuh Bu. Puasa Ayyamul Bid pahalanya seperti puasa 1 tahun. Makanya targetnya sebulan ada puasa sunnah 3 hari. Tinggal dipilih aja. Mau Ayyamul Bid boleh, mau Senin boleh, Kemis boleh, Senin Kemis Senin, terserah bebas. Tapi pengennya sebulan ada puasa sunnah 3 hari. Terus boleh diniatin bayar kodok gak sih? Boleh. Boleh. Besok ibu niatin kodok sambil ya, jadi 2 niat. Pertama niat kodok dulu, baru niat puasa sunnah. Bedanya apa? Kalau kodok tidak boleh dibatalkan. Seperti puasa Ramadan gak boleh dibatalin kan? Kodok juga sama. Kalau puasa sunnah boleh. Makanya nanti malamnya bilang sama suaminya berbeda. Kalau puasa sunnah bilangnya gini, ayah besok ibu mau puasa sunnah boleh nggak gitu. Karena kan puasa sunnah, taat sama suami wajib. Gitu kan Bu, puasa sunnah hukumnya sunnah. Kalau ayah bilang gini, ya ayah lagi di rumah, kan pengen deket-deket sama ibu, gak usah puasa ya. Iya ya, pahalanya besar. Kenapa? Taat sama suami. Kalau mau bayar kodok malamnya lain bilangnya, ayah besok ibu mau bayar kodok. Kalau mau ibadah sekarang, besok jangan diotak-atik karena ibu mau bayar kodok gitu. Beda kan Bu? Kalau sunnah izin, kalau wajib ngasih tahu. Kenapa? Nggak boleh dibatalkan kalau niatnya kodok. Makanya konsekuensinya balik lagi kepada niat kita. Paling enak ibu kalau puasa ngajak suami. Berarti kan dua-duanya nggak bisa ngapa-ngapain tuh Bu. Nah, ayah besok puasa sunnah bareng yuk. Nanti ibu perhatikan, sering sholat sunnah bareng, sering puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah bareng. Ibu nanti perhatikan, hati kita sama hati suami disatukannya lebih dekat lagi Ibu. Kita kan bawaannya kalau ngeliat suami maunya berantem mulu gitu ya Bu ya. Nah, ya sholat sunnah bareng yuk gitu.
Ayah puasa sunnah bareng yuk. Nanti hati kita disatukan sama hati pasangan kita. Kenapa? Saat puasa angkat tangan yang banyak. Ya Allah, satukan hatiku dengan suamiku. Tambahkan cintaku kepadanya dan tambahkan cintanya kepadaku ya Allah. Jadikan kami pasangan di dunia dan di surga. Itu bagi yang udah nikah. Yang belum bagaimana? Jangan ngajak puasa suami orang. Puasa sendiri saja sudah sama adik kakaknya, sama orang tuanya gitu. Kenapa? Bulan Muharram ini bulan menuai amal, Bu. Panennya akan kita dapatkan 1 tahun keberkahannya. Sedekah kita, ibadah-ibadah sunnah, makanya perlu istiqomah. Nanti 1 tahun ini kan baru tahun baru, Bu. Baru tanggal 9 Muharram, kita baru tahun baru. Baru 9 hari. Jadi kalau sudah ganti tahun, ibadahnya jangan biasa-biasa saja. Semangatnya baru, targetnya baru, sehingga kita punya hati lebih ringan menapaki masa depan. Jadi itu nomor 2, istiqomah ibadah. Terakhir, istiqomah akhlak. Apa istiqomah akhlak? Akhlak kita baik terus gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu, kadang-kadang akhlak kita dibentuk sama akhlak orang lain. Kita suka gini nih Bu, kalau dia baik saya akan baik lagi sama dia, gitu kan Bu. Tapi kalau dia jahat saya akan lebih jahat lagi dari dia. Itu jelek banget Bu, jelek. Kalau dia baik saya akan baik, dia jahat saya akan tetap baik, gitu harusnya. Tapi kayaknya kita udah hebat banget Bu kalau begitu Bu. Dia baik, saya baik. Dia jahat, saya jahat. Itu udah baik banget padahal katanya dia Bu ya. Enggak. Ibu masih ingat gak akhlak ada berapa macam? Catatannya hilang lagi ya. Akhlak ada 3. Tingkatan akhlak ya Bu. Akhlak tercela, ini paling rendah. Akhlak tercela, akhlak standar, yang paling tinggi akhlak terpujinya. Akhlak tercela apa? Mengambil hak orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, punya penyakit hati, itu tercela tuh Bu. Ngerumpiin orang itu tercela. Kita senang banget kalau ada orang lain namanya jelek, nggak boleh, tercela itu Bu. Saat kita ngerumpi coba membicarakan keburukan orang lain kan Bu, itu tercela itu. Apalagi naudzubillah kalau sampai ngerumpi berjam-jam. Ya Allah Bu Fatia, saya kalau nggak ngerumpi sariawan gitu. Ada salah satu kantor, ketika panitia ngejemput, dia lagi ngemut permen. Saya bilang, Neng, saya suka kalau manggil tuh neng gitu ya. Neng ngapain itu ngemut permen? Ini Bu biar gak ngerumpi, saya asem kalau gak ngerumpi, makanya ngemut permen katanya. Biar gak ngerumpi. Jadi kalau ada orang yang punya akhlak tercela, kemudian naik ke akhlak standar, itu proses. Kalau akhlak standar bagaimana? Ngebales. Contoh, dicubit, nyubit lagi, itu standar. Dipukul, mukul lagi. Sebetulnya kalau dalam agama kita dibolehkan, membalas itu dibolehkan. Tapi itu standar. Selama membalasnya seimbang, itu boleh Bu. Makanya ada hukum kisos, yang mencuri potong tangan gitu kan Bu. Agar ada efek jera. Membunuh, dibunuh lagi kan Bu. Itu ada kisos tuh agar ada efek jera. Masalahnya adalah kadang-kadang orang menyakitinya cuma 10%. Kita membalasnya 20%, 30%. Itu yang membuat kita terjerumus kepada akhlak tercela gitu. Orang cuma ngatain kita. Bu ini pelit. Cuma satu kata kan, pelit. Ada yang bilang, Bu, kemarin kata Bu ini, Ibu tuh pelit.
kata siapa? Tahu nggak? Yang pelit itu justru dia ya. Dia pelit juga, julid juga, serakah. Banyak nggak Bu? Nggak seimbang. Kita kadang-kadang dikatainnya satu kata, membalasnya 1000 kata. Itu nggak seimbang. Biar nggak terjerumus kepada tercela, ngalah dan diam lebih baik. Kalau diam, dia punya akhlak terpuji, itu akhlak paling tinggi tuh Bu. Umumnya orang yang di akhlak terpuji, mohon maaf ya Bu, itu capek, tapi dia bertahan. Nah, yang punya akhlak standar, berteman sama akhlak terpuji nggak kuat. Contoh, Mbak, kemarin suami saya begini, tapi saya maafkan. Kan emang mau masuk surga kan berat. Kata yang akhlak standar apa? Terus kamu diam aja gitu. Bales gitu Bu. Kenapa? Karena dia standar. Yang terpuji enggak udah saya maafin kok. Aku kalau jadi kamu gitu kan Bu. Jadi kompor cawang dia Bu. Jadi provokator. Nah, ketika yang standar ini ngajarin ngebales, sebetulnya kalau ngebalesnya standar gak apa-apa. Masalahnya kalau diprovokasi kan kita ngebalasnya jadi lebih ya Bu. Nah, si akhlak terpuji ini Bu kuat. Enggak, udah saya maafin kok. Astagfirullah. Orang kayak gitu dimaafin gitu Bu. Enggak kuat Bu, yang akhlaknya standar gak kuat Bu. Jadi kita pengen kenalan nih sama akhlak kita di level mana. Kalau kita melihat orang yang terpuji nggak kuat, berarti kita masih di standar. Kalau kita melihat yang di standar saja nggak kuat, berarti kita ditercela. Yang tercela bagaimana? Hari ini ngurumpi yuk. Tapi kan dosa sekali, kan habis ini istighfar kita gitu. Ngurumpi bareng-bareng, berarti kita masih di level standar. Tercela. Tapi kalau nggak usah ngerumpi hari ini, toh kekurangan kita juga banyak. Berarti kan kita bisa menahan Bu. Nah, orang yang istiqomah dengan akhlak tadi Bu, dengan akhlak terpujinya, dia tidak akan terpengaruh oleh sifat dan sikap orang lain. Dan ini berat. Karena umumnya kita selalu dibentuk sama perilaku orang lain. Karena dia jahat, kita jahatin lagi gitu. Karena dia sombong, kita sombongin lagi kan gitu. Jadi istiqomah yang ketiga apa Bu? Istiqomah akhlak. Terakhir, manfaatnya apa sih? Manfaat orang istiqomah ada 4. Neng boleh tolong bacakan surat Fusilat. Tadi udah dibacain ya. Tolong bacakan artinya saja. Surat Fusilat ayat 30. 30 sampai 34 atau 33. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Masya Allah. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Pengen tahu kan Bu, istiqomah berat. Memang keutamaan orang istiqomah apa saja? Ada 4 Ibu. Yang pertama, orang-orang yang meneguhkan pendiriannya, orang-orang yang istiqomah, kata Allah apa Bu? Kata Allah dikelilingi malaikat. Ibu nanti cek di surat 30. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin dosa, itu malaikat yang rem kita. Kita mau kumpul sama orang-orang yang kurang bagus, itu dialihkan sama malaikat. Artinya kita dibimbing Bu, dibimbing agar tidak berkumpul sama mereka. Ada aja caranya. Contoh misalnya, saya ingat ketika kita misalnya mau ke perpustakaan, tiba-tiba ada yang ngajak ke tempat yang gak bener ya Bu.
Kita males aja ngikutin ke tempat itu. Ada aja cara Allah untuk menghalangi kita ke tempat itu. Saya yakin ibu-ibu dalam perjalanan pernah begitu. Ya Allah, syukur saya nggak ikut gitu. Pernahlah kita begitu. Itu cara Allah menjaga kita dari berbuat dosa. Sama halnya hari ini, Ibu mohon maaf. Yang datang hari ini itu karena semalam sudah niat. Besok ada pengajian ya di JGC. Mau datang karena dia punya niat baik sama malaikat dijaga. Sampai kita datang ke tempat ini. Itu juga penjagaan malaikat, penjagaan Allah. Jadi Allah itu menjaga kita, ya Bu. Allah menjaga kita dengan cara melindungi kita dari perbuatan dosa atau dibimbing kita untuk melakukan amal soleh. Apa saja. Termasuk duduk di sini, itu cara Allah membimbing kita, boleh jadi ada amal istiqomah yang kita lakukan. Sehingga kita bimbing Allah ke tempat ini, padahal kita punya planning. Mau jalan-jalan sama anak-anak lagi liburan, mumpung cucu kumpul mau begini-begini. Ternyata tetangga jemput. Mau ngaji gak besok? Emang ada pengajiannya? Tiba-tiba langkah kita lebih berat ke sini, Bu. Itu cara Allah memberikan perlindungan kepada kita. Sebentarlah, datang dulu gitu. Duduknya kita di sini otomatis mengundang Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang, namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Seneng gak Bu nama kita disebut? Kita disebut sama Pak RT, Pak RW, gubernur. Seneng Bu. Sekarang yang nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Semua Bu. Semua yang hadir di majlis ilmu, majlis dzikir, itu disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kata Allah di surat 41 ya Bu, ayat 30, itu orang yang istiqomah apa Bu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan dikirim sama Allah, duta-dutanya Allah dikirim melindungi kita. Orang punya niat jahat sama kita nggak akan pernah terjadi kalau ada malaikat melindungi kita. Jangan khawatir. Maka yang pertama itu. Yang kedua apa? Allah takhafu. Orang istiqomah itu nggak pernah merasa takut, nggak pernah merasa khawatir. Kalau kita lagi takut, Bu, berarti kita saat itu sedang tidak istiqomah. Gini, maaf ya Bu ya, ini kehidupan kita. Kadang-kadang kita pernah takut. Ya Allah, nanti anak kita nikahnya sama siapa? Gitu ya Bu. Ya Allah, nanti pasangannya sayang apa enggak? Nanti kerjanya di mana? Nanti itu emak-emak tuh pasti mikir. Terus tiba-tiba kita berpikir gini, kan ada Allah yang ngatur hidupnya, rezekinya, pasangannya. Terus kita tentang tuh Bu, ada Allah gitu. Boleh jadi buah istiqomah kita yang bikin kita tenang, gak mikirin tuh Bu. Kalau kita lagi khawatir, takut, kita tuh takutnya urusan dunia. Jarang kita takut urusan akhirat tuh jarang. Jarang orang takut gini, ya Allah nanti kalau meninggal kondisi saya gimana? Hisab saya bagaimana? Pernah takut itu, tapi lebih sedikit dibandingkan takut dengan urusan dunia gitu kan Bu. Kita takut dunia lebih banyak. Padahal dunia ada yang genggam. Allah Subhanahu wa Ta'ala digenggam sama Allah. Bayangkan kita kadang-kadang nggak bisa tidur mikirin dunia. Naik mobil kita bisa tidur, naik pesawat kita bisa tidur. Yang bawanya, yang pilotnya itu kan manusia. Kita bisa tidur. Tapi yang megang bumi Allah kita nggak bisa tidur, bayangkan. Maka orang-orang yang istiqomah kadang-kadang hilang tuh kekhawatirannya. Udah ada Allah yang ngatur kok gitu. Tenang kita, ada Allah gitu Bu. Itu nomor 2. Yang ketiga, wala tahzanu.
Nggak pernah bersedih hati. Kita pernah sedih? Pernah. Ya Allah, suami gini amat sih, ya Allah, uang belanja mana cuman segini gitu. Kok dia nyakitin sih ngomongnya? Kita pernah sedih, pernah kecewa, pernah gitu. Sesungguhnya yang terjadi kepada kita semua atas izin Allah. Temen tiba-tiba mengeluarkan kata-kata nyelkit banget. Atau suami atau anak, semua terjadi atas izin Allah. Ya Allah, ke temen jahat banget ya. Padahal dia tahu loh hukumnya dosa gini-gini. Kok dia tega ya? Kita langsung, ya Allah, semua atas izinmu. Mungkin lewat dia kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nggak sedih udah Bu gitu. Tapi kan setan nggak mau kita begitu Bu. Dibisikin sama kita, ih kejem banget ya dia ya, ih nggak nyangka ya, ih gitu Bu. Sehingga kita dibuat sedih, kesel, kecewa dan seterusnya. Terakhir apa Bu? Yang keempat, wa absyiru bil jannah. Coba Bu, diberikan kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang dulu dijanjiin nih mau dikasih surga, Allah kasih Bu. Bahkan kata Allah apa Bu? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu kata Allah, kami lindung kalian orang-orang yang istiqomah. Kapan? Di dunia dan di akhirat. Kalau Allah sudah turun tangan Bu, gak perlu khawatir. Semua urusan kita dihandle sama Allah. Baru dalam hati pengen begini, Allah berikan. Enak kali ya kalau begini, Allah kabulkan. Kadang-kadang kita dibuat malu ya Bu dengan ibadah yang standar. Dengan ketaatan yang apa adanya, Allah masih ngasih rizki sama kita. Ngasih kita sehat. Pagi-pagi udara bersih masih kita bisa hirup. Masih bisa berjalan. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Pagi ini bangun tidur, negeri aman, badan sehat, ada sarapan yang bisa kita makan. Allah udah ngasih kita semuanya Bu. Sudah ngasih semuanya sama kita. Malu kalau hati ini masih belum bersyukur kepada Allah dengan ujian-ujian yang kecil-kecil Bu. Ujiannya sama nikmatnya, besaran nikmatnya. Tapi diuji sedikit, kita ngeluh Ibu. Ya Allah, badan pada pegel, iya sama saya juga pusing udah 7 hari gitu. Sehatnya sekian puluh tahun, dikasih pusing kita langsung ngeluh kan Bu. Pusing, ya Allah mana anak libur, mana ngajak jalan-jalan, mana semuanya mana. Padahal nikmat yang Allah kasih sama kita lebih banyak lagi. Terlalu banyak nikmat yang sudah kita ambil. Padahal ibadah kita sangatlah sedikit. Maka di momen ini, di kesempatan ini kita sama-sama memperbanyak syukur ya Bu. Perbanyak syukur, minta sama Allah agar kita bisa istiqomah sampai akhir usia insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu jika ada pertanyaan mungkin 1 orang saja biar 11 seperempat saya izin. Boleh Neng. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kajian hari ini. Silakan untuk ibu yang ingin bertanya 1 orang pertanyaan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustazah, nama saya Nurul Ilmi Azimullah. Saya asal dari Cakung, Jakarta Timur, Ustazah. Jadi kan saya mahasiswa UIN Raden Fata Palembang kan sedang menuntut ilmu ya Ustazah kebetulan. Nah, di rata-rata kan zaman sekarang tuh anak-anak kan pada lepas hijab walaupun agak UIN kan Ustazah ya. Pacaran kayak gitu. Kayak pacaran terus lepas hijab terus padahal itu UIN loh Ustazah, banyak juga yang rata-rata di sana tuh zina kayak gitu. Terus saya pun
masuk di dalam lingkup kosan yang emang gak benar Ustazah. Nah, jadi imbasnya semua itu ke saya. Jadi bagaimana Ustazah, saya keluar dari lingkup pertemanan itu atau tidak Ustazah? Dan ilmu yang saya dapat itu kadang mereka rata-rata tuh kayak nggak bermanfaat gitu. Iya. Kadang menggunjing orang kayak gitu. Saya udah ngejelasin ke mereka jangan gunjing-gunjing orang kayak gitu. Ya, Stop baik. berbuat zina kayak gitu. Baik. Terima kasih Ustazah. Solusinya Masya bagaimana Allah. Ustazah? Umur berapa, Neng? ...22, Masya Allah. Umur 17 sampai umur 25 itu hawa nafsu lagi membuncah ya Bu. Kalau bukan Allah yang melindungi itu berat gitu. Ibu kan sama kan umurnya sekitar itu ya. Gini, ini kalau nggak salah ya pemahaman saya karena tadi suaranya agak menggema. Itu lingkungan itu gimana gitu ya. Padahal mereka ngerti agama, kampusnya atau universitas Islam dan seterusnya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di kacamata kita, dia kan ngerti agama gitu. Dia kan paham, dia kan tahu itu nggak boleh, tetapi mereka melakukannya kenapa gitu? Yang lepas jilbab, yang pacaran, yang berzina, kok bisa? Yang pertama, kenalan dengan setan. Setan kelasnya sekelas level kita. Kalau kita kelasnya teri, setannya teri. Kita bandeng, setannya sekelas bandeng. Kita kakap, kelasnya juga sekelas kakap. Setannya begitu Bu. Jadi kalau ada orang yang imannya tinggi, setannya bertubi-tubi dikirim. Sampai orang tersebut tumbang. Itu pertama. Yang kedua, orang tua kita nggak bisa pilih. Kita mau lahir dari rahim siapa kita nggak bisa pilih. Itu given dari Allah. Kita lahir dari rahim ibu kita, ayah kita begini, adik kakak kita begini, itu given dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa pilih. Kalau teman, kita bisa milih. Teman bisa milih, pasangan bisa milih dengan sholat istikharah. Kalau kita merasa nih circle kita nggak bagus, kita yang paling tahu. Orang bergaul itu seperti pemain tinju. Kadang-kadang mukul, kadang-kadang ngeles. Kalau kita lebih kuat dari dia, pukul. Biar kita dapat poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mukulnya bagaimana? Diingatkan, dinasehati, diajak ke pengajian. Itu kalau kita kuat. Kalau kita nggak kuat, aduh, saya kepukul terus nih. Yang ngukur badan kita kan kita Bu. Aduh kayaknya dia nyuci otak kita nih kita. Kalau kita lemah, kita yang terpengaruh, menghindar lebih baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu ada hijrah makani, hijrah tempat, beda tempat. Pindah rumah dari tempat A ke tempat B, itu hijrah makani. Ada hijrah ma'nawi. Apa? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Circle kita nih semuanya melanggar rambu-rambu Allah. Nggak sehat, hijrah. Pindah. Kan tadi teman kita yang milih, circle kita yang milih, orang tua kita nggak bisa milih, gitu kan Bu. Adik kakak kita nggak bisa milih, tapi kan teman kita bisa milih. Temen yang mana nih? Oh ada circle orang baik-baik. Saya sebelum tua kan muda dulu ya Bu. Pernah punya circle yang toksik ya orang sekarang bilangnya. Capek banget. Azan berkumandang mereka nggak ingat sholat. Nanti ada cowok-cowok yang tajir melintir, ABG Bu, angkatan babe gue, tuh melipir mereka Bu, dideketin lumayan lah dapat ini dapat itu, ini toksik banget gitu. Akhirnya apa? Pindah. Jangankan mohon maaf ya Bu, ketemu grup saja, grup di WA kan grup banyak nih Bu, ada yang bagus ada yang nggak bagus.
Yang nggak bagus izin sama adminnya. Maaf ya, saya tinggalkan grup. Saya tinggalkan. Udah milih, kita kan yang memutuskan. Kecuali kalau kita kuat. Kayaknya bisa nih dipengaruhi nih. Kita dapat poin dari Allah. Pernah juga main kuat-kuatan kita, Bu. Ini teman gak sholat nih, disuruh sholat. Alasannya banyak banget. Nanti keputihan lah, haid lah, gak bawa inilah. Duh, capek kita, Bu. Terakhir aja udah. Terakhir kita kasih mukena. Kemarin kan kalau sama teman kita bisa ngomong lo gue kan, Bu. Kemarin gue dari Bali nih beli mukena bagus. Pakai ya, gitu. Kita nggak bisa kan, Bu, bilang sama mereka, Kak, Allah berfirman dalam Al-Quran. Nggak bisa sama teman begitu. Saya, nih gue beli mukena, pakai ya. Udah terakhir tuh. Besok kita tinggalin dia. Nih, pakai ya. Maksudnya pakai apa? Sholat. Pakai ya. Mudah-mudahan persahabatan kita langgeng. Terus nanti kalau ketemu, saya mukena yang lu kasih kemarin tuh udah gue pakai, alhamdulillah, berarti kan dia sholat. Pernah, Bu, berada di lingkungan yang tidak kondusif, keluar kan kita yang milih. Jadi kalau memang gak bagus, pindah kos-kosan, pindah teman. Gak apa-apa dibilang sok suci, mendingan sok suci daripada sok najis kan, Bu. Dibilang sok solehah, nggak apa-apa dibilang sok solehah daripada sok toleha. Kenapa? Kita yang mengambil keputusan, kita yang harus memilih hidup kita mau dibawa kemana. Jangan bercampur dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Orang lihatnya gini, Bu, dia temannya, maaf ya tadi karena kakaknya bilang ada yang berzina, ada yang gini. Nanti orang melihat kita gini, dia bertemannya dengan pezina, jangan-jangan gitu, Bu. Kita kalau berteman sama tukang minyak wangi kan ikut harum. Kalau ketemu sama tukang ikan yang amis, kita ketularan amisnya. Khawatir orang menilai kita seperti mereka melihat kita bersama siapa. Jadi begitu ya. Tahun baru, semangat baru, pilih teman baru, pilih circle baru yang mengantar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjauhkan kita dari Allah, tinggalkan. Yang menjauhkan kita dari agama, tinggalkan. Kenapa? Nggak enak. Apakah nanti kita di surga atau di neraka gara-gara dia? Enggak, Bu. Kita masing-masing membawa amal kita masing-masing di hari kiamat. Demikian ibu-ibu solehah. Alhamdulillah, karena mendekati 11:30 saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, Ibu. Biasanya kan kita foto-foto dulu ya, Bu. Saya izin untuk tidak berfoto-foto. Mudah-mudahan bulan depan kita bertemu lagi dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.